Anak-anak, saudari-saudari yang terkasih, ada sekelompok orang yang sebenarnya mau merayakan Natal, mau mencari Tuhan beserta mereka. Katanya Natal, kelahiran Yesus, Sang Juru Selamat. Mau ketemu, tetapi mereka bingung. Kiranya di mana harus mencari Tuhan yang baru lahir? Di mana Allah beserta kita manusia? Runding-runding bersama-sama. Pasti di tempat yang paling ramai, yang paling sering dikunjungi di hari-hari sebelum Natal. Mereka melangkah ke mal-mal yang besar. Pasti kalau di suatu tempat yang khusus, pasti di mal yang besar ketemu sama Yesus. Mereka masuk. Yang pertama mereka ketemu dengan Santa Claus. Santa Claus dandanannya kayak seorang uskup dengan hadiah luar biasa bagus bersinar-sinar. Lihat, bukan Yesus, bukan Yesus. Itu lain lagi. Kemudian mereka lihat ada pohon Natal besar, kalah katedral. Penuh dengan hiasan-hiasan yang berkilo-kiloan, menarik dan seterusnya. Tapi di mana Yesus? Mereka mendengarkan musik-musik menarik, bagus, merdu, lagu-lagu sekitar Natal. Dan mereka melihat di mana-mana toko-toko menawarkan hadiah-hadiah yang mau dijual. Mereka terpesona. Tapi bagaimana juga terpesona, tetapi tidak ketemu sama Tuhan yang dicari-cari. Entah mereka salah cari, entah bayangan mereka akan Yesus itu salah, tapi mereka keluar kecewa. Ketemu enggak sama Yesus? Tidak ketemu. Di mall, di supermall, di toko, manapun juga tidak ada. Dan mereka sadar, kalau mencari Yesus, kalau mencari Sang Juru Selamat, jangan tenggelam dalam kunjungan ke mall-mall, ke toko-toko, shopping-shopping. Kau tidak ketemu dengan kedamaian, kau tidak ketemu dengan Yesus. Keluar. Kemana? Kemanakah kita harus pergi untuk menemukan dengan Yesus? Seorang yang antara kelompok itu pintar-pintar, lupa ya. Sudah barat itu di gereja rumah Tuhan sendiri. Ayo. Oke. Mari kita ke gereja. Bagus. Sunyi sepi. Orang-orang lagi berdoa semuanya. Ada yang berlutut, ada yang berdiri, ada yang menyalakan lilin. Doa. Mereka ikut berdoa. Niru. Berlutut, bibir bergeraknya, mengucapkan doa-doa dan seterusnya. Sunyi. Tapi kok nggak ada jawaban? Nggak ada jawaban. Mereka minta-minta, mereka menyampaikan permohonan-permohonan mereka, merengek-rengek kepada Tuhan, tapi nggak ada jawaban. Bagaimana? Kecewa mereka. Kecewa. Kok Tuhan rasanya diam-diam saja, menyembunyikan diri dengan 1001 bahasa. Keluar dari gereja. Bagaimana? Ketemu tidak sama Tuhan? Tidak ketemu. Dan tempat yang sunyi di mana orang itu memaksakan Tuhan untuk nurut sama mereka, di mana mereka memuntahkan doa-doa, permohonan-permohonan kepada Tuhan, tidak ketemu sama Tuhan. Ya. Kemana? Mau ketemu sama Yesus? Kemana? Nah, rupanya ada satu orang yang antara mereka yang rada tahu sedikit tentang kitab suci. Dia mengatakan, saudara, kita harus pergi ke Bethlehem. Mana mungkin ke Bethlehem? Jauh, ongkosnya tidak ada. Nggak mungkin. Apalagi Bethlehem tempat perang. Israel sama Gaza musuh. Nggak mungkin. Jadi kemana? Sampai ada seorang yang kecil, yang sederhana mengatakan, saudara tahu enggak?
Bethlehem ada di mana-mana saja. Di mana-mana saja kita dapat berjumpa dengan gembala. Di mana-mana saja kita dapat berjumpa dengan gua, dengan gubuk yang sangat sederhana, dengan manusia yang miskin, yang susah. Jadi, ayo, mari kita berkunjung kepada orang yang susah. Mari kita berkunjung kepada orang yang tinggal di bawah jembatan. Mari kita berkunjung kepada mereka yang tidak mempunyai istana, tempat penginapan tidak ada bagi mereka. Dan berjalan pergi ke bawah jembatan, di pinggir jalan, di pinggir sungai, dan mereka ketemu dengan banyak orang-orang yang lapar, banyak orang yang susah, banyak orang yang matanya tidak bersinar, tidak ada harapan, buangan dari Allah. Untuk mereka mempunyai sedikit oleh-oleh sisa dari kunjungan ke supermall pagi-pagi. Suasana menjadi enak. Kok ada orang yang mau memperhatikan kita, orang buangan masyarakat, buang oleh Allah. Suasana mencair. Mereka ngobrol bersama-sama, mereka bergembira bersama-sama, mereka bagi-bagi pengalaman bersama-sama. Sampai akhirnya, aneh. Ada seorang antara mereka merasa, saudara, bagaimana perasaanmu? Ini saya merasa hangat. Saya merasa ada Tuhan di tengah-tengah kita. Saya merasa kita berjumpa dengan Allah dalam melayani orang-orang kecil, orang-orang miskin. Kemudian mereka bergembira, memuji Tuhan. Nampaknya ketemu sama Tuhan di tempat yang tak terduga-duga, di Bethlehem. Di tempat orang-orang kecil, orang sederhana, orang miskin, orang yang merasa dirinya dibuang oleh Allah dan sesama manusia, ketemu dengan Allah beserta kita. Malam ini sedikit banyak kita memperingati peristiwa itu, bahwa Yesus lahir di Bethlehem, di kandang, di gua, di gubuk, tempat domba-domba. Tak pantas. Cari penginapan, bagi mereka tidak ada tempatnya. Para gembala menjadi tamu yang pertama. Para gembala yang mendapat petunjuk dari surga. Ayo pergilah. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang memberi harapan masa depan kepada kita lahir. Tandanya anak kecil. Hanya dibungkus dengan kainnya. Berbaring di palungan. Itu saja. Dan karena mereka orang yang miskin, orang yang sederhana, percaya pada surga, berangkat mencari Tuhan. Dan begitu mereka berjumpa dengan anak yang tak berdaya, yang tidak bisa berbuat apapun selain senyum-senyum atau menangis, mereka mempersembahkan hal-hal kecil kepada dia. Tapi hati mereka luar biasa gembira, berjumpa dengan orang yang memberi harapan kepada kita. Kami tidak hidup dalam kegelapan lagi. Kami boleh mengharapkan jalan keluar dari kesusahan penjajahan kita. Kami bisa bersyukur kepada Tuhan. Maka mereka pulang memuliakan Tuhan. Terjadi Natal. Natal yang pertama. Natal kelahiran baru. Kelahiran Allah beserta manusia. Dan itulah Natal yang saya harapkan kita rasakan semuanya. Boleh saja, bisa saja bagi hidup kita susah. Gak ada masa depannya. Sudah tua, tak berguna, bangkrut, hancur. Ada Tuhan. Ada Tuhan. Ada harapan, ada jalan keluar, ada masa depan. Karena Tuhan beserta kita. Sebentar lagi kita akan menyaksikan Natal bagi 4 orang. Ada 4 orang yang antara kita, dandannya putih-putih sekali, mau dibaptis, mau lahir baru, mau berubah hidupnya, mencari Tuhan, mengungkapkan Tuhan kepada mereka. Dan kita boleh menyaksikan, sambil mengingatkan permandian kita sendiri. Di mana kita sendiri pun berkata, saya percaya pada Tuhan. Dia adalah juru selamat, dia adalah pemimpin hidup saya, dia adalah jalan yang baru yang saya mau tempuh. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri, menyaksikan permandian teman-teman kita. Maka saudari dan saudari yang terkasih, Allah selalu mengundang manusia untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mereka tersentuh oleh kisah
pengorbanan dan kebangkitan Yesus. Mereka menjadikan Yesus panutan Tuhan mereka, cahaya kehidupan masa depan mereka. Mereka ingin bangkit dan memulai dengan kehidupan yang baru. Mereka ingin dibaptis. Maka mari kita mendampingi mereka, saudara-saudara kita yang ingin dipermandikan dengan doa agar rahmat pembaptisan sungguh-sungguh dapat memperbaharui hidup mereka dan hidup kita juga. Kita berlutut untuk meminta bantuan dari para orang kudus.